Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan mengusung tema pemetaan sosial sebagai landasan penyusunan program CSR dalam proper. Oke, selanjutnya setidaknya ada 5 poin penting yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini, yaitu catatan tugas akhir, yang kedua adalah pemetaan sosial, yang ketiga adalah siklus program, yang keempat adalah step 2 assess oleh UN Global Compact Management Model, yang kelima adalah assess atau perencanaan pemetaan sosial dengan subtema ada 9 poin penilaian yang akan kita lihat secara detail. Oke, sebelum masuk ke materi, ini adalah catatan tugas akhir yang teman-teman sudah kumpulkan. Yang pertama, hampir semua hanya mentranslate apa yang ada di website organisasi dan langsung dipindahkan tanpa diolah. Ini perlu diperbaiki, saya pikir teman-teman semua. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang sudah baik dalam membuatnya. Tetapi lebih baik jika tidak perlu dibuat tabel, cukup dideskripsikan saja semenarik mungkin dan juga tidak perlu berbentuk pointer-pointer dalam membacanya agar lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, bisa diperbaiki jika ada yang merasa tugasnya seperti 2 catatan di atas. Oke, tugas selanjutnya adalah mencari tahu standarisasi yang dibuat oleh organisasi tersebut, itu seperti apa, mekanisme pendaftarannya bagaimana, proses penilaian standarisasinya itu seperti apa, hingga keuntungan yang diperoleh jika mengikuti standarisasi tersebut. Dan juga berikan contoh sebanyak-banyaknya perusahaan apa saja yang dirasa atau yang dinilai oleh organisasi tersebut. Gabungkan saja dalam satu file ya. Nah, format file dirubah menjadi ini nama filenya sebenarnya. Nama filenya itu biar mudah dalam melihat atau mengkoreksi. Jadi organisasi, absennya, kemudian kelasnya kelas apa. Oke, di luar itu saya ingin memberi catatan bahwasannya mungkin yang kelompoknya Fizkiyatur Rohmah itu sudah bagus dalam membuat rangkuman ya. Dia organisasinya itu yang AWS. Kemudian ada yang punya Habibah itu untuk FSC juga cukup baik lah tak pikir. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa mencontohnya, bisa berdiskusi dengan kelompok tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin menekankan coba dieksplor lebih dalam lagi tentang standarisasi setiap organisasi tersebut. Seperti pada AWS, ada contoh gambar terakhir yang ditampilkan oleh kelompok Fizkiyatur Rohmah, atau pada organisasi FSC dengan 10 prinsip dan 70 kriterianya. Begitupun dengan RPSO, coba cari tahu kriteria yang dijadikan acuan dasar oleh organisasi tersebut. Cari tahu sedetail mungkin dan narasikan sebaik mungkin. Saya tekankan lagi, dinarasikan sebaik mungkin, bukan hanya mengcopy paste atau membuat pointer-pointer saja. Oke, selanjutnya masuk ke materi. Ini siklus yang sudah kita diskusikan kemarin, dari pemetaan sosial sampai ke monitoring dan evaluasi dan kembali lagi ke pemetaan sosial. Oke, pemetaan sosial ini sebenarnya masuk dalam perencanaan kalau di proper. Sedangkan perencanaan sendiri ada 3, yaitu pemetaan sosial. Di dalamnya ada pemetaan sosial, ada rencana strategis, ada rencana kerja. Nah, sedangkan untuk standarisasi di UN Global Compact Management Model itu masuk ke step 2 atau assess, singkatan dari assessment. Nah, ini dia. Ini adalah format yang dibuat oleh UN Global Compact Management Model. Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6 step lah. Nah, untuk pemetaan sosial itu masuk ke step 2 atau assess. Ini sebenarnya sama seperti yang tugas yang ingin saya berikan pada teman-teman. Jadi dari UN Global Compact Management Model itu udah ada konsepnya, kemudian diturunkan menjadi proper. Nah, untuk hal ini perencanaan sosial itu masuk ke step 2 atau assessment. Di sini assessment resiko, peluang maupun impact yang sesuai dengan isu area dari Global Compact itu sendiri. Nah, pemetaan sosial ini mengadopsi itu. Proper ini mengadopsi itu dan menjadikan asas ini sebagai membuat istilah pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial sendiri poinnya cukup besar ya, 23% dari penilaian semuanya. Nah, saya pikir ini perlu teman-teman pahami secara mendalam. Oke, kita bisa melihat nanti pemetaan sosial yang di proper itu apa saja sih sebenarnya. Nah, ini yang saya bilang 23% kontribusinya terhadap penilaian proper secara keseluruhan. Ini ada sekitar 9 hal yang penting yang harus ada dalam pemetaan sosial agar penilaian tersebut terpenuhi secara maksimal. Yang sebelah kiri nanti akan kita diskusikan, tapi setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama itu perusahaan memiliki dokumen induk pemetaan sosial. Nah, dokumen induk itu ya satu dokumen khusus yang biasanya kalau teman-teman lihat itu halamannya bisa sampai 700 halaman, bahkan sampai 1000 mungkin ya. Kemudian social mapping boleh dilakukan oleh siapa saja. Yang penting isinya harus mencakup aspek-aspek sebagaimana dalam Permen LH nomor 3 tahun 2014. Kemudian memiliki dokumen pemetaan sosial yang diperbarui 1 tahun terakhir. Terakhir, update dokumen dimaksudkan untuk kontekstualisasi dengan potensi dan kebutuhan masyarakat serta rencana kerja tahunan Komdev. Nah, ini catatan pentingnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwasannya pemetaan sosial ini berkontribusi 23% dari dokumen hijau secara keseluruhan. Kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pemetaan sosial akan diperbarui setiap 4 tahun dan diupdate setiap tahunnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa membuat dan mengupdate dokumen tersebut kalau bukan teman-teman dari ilmu sosial? Ya, secara spesifik mungkin kita lah termasuk di dalamnya. Kita bisa membuat itu dan menjadi bagian dari perusahaan. Oke, yang terakhir, boleh dibuat oleh siapa saja dengan catatan sesuai dengan Permen LH nomor 3 tahun 2014. Nah, ini kita tidak akan praktek langsung membuatnya. Nanti teman-teman yang mungkin mengambil mata kuliah studi kependudukan akan praktek langsung membuat ini, yang nanti akan spesifik kita diskusikan pada slide selanjutnya. Oke, ini saya bilang memiliki dokumen pemetaan sosial itu seperti yang di kanan ini. Dokumennya ini sebenarnya ini tampilan depannya saja, tetapi saya pikir dokumen ini cukup tebal pasti, yang berisikan 9 subbab dari standarisasi yang dikemukakan oleh proper. Oke, 9 subbab itu apa saja sih? Yang pertama adalah pemetaan aktor ya. Coba lihat di sebelah kiri ini kan ada perencanaan, ada A, pemetaan sosial, 1 memiliki dokumen, yang 2 melengkapi dokumen, yang ketiga dokumen pemetaan sosial mencakup substansi berikut ini. Nah, nomor 3 ini sebenarnya yang poin penting kalau teman-teman pahami. Jadi pertanyaan sebenarnya, yang pertama pemetaan aktor. Teman-teman bisa nggak sih membuat pemetaan aktor? Yang kedua, deskripsi posisi sosial dan peranan sosial aktor. Ini yang dibutuhkan atau disyaratkan di dokumen proper. Pertanyaannya kembali, teman-teman bisa nggak menyusun itu?
Kemudian analisis derajat kekuatan, ada power and interest. Bisa nggak teman-teman buat itu? Sampai ke rekomendasi program. Nah, sebenarnya ini adalah hal-hal yang harus ada dalam dokumen proper. Dokumen pemetaan sosial proper kita akan lihat pada slide selanjutnya. Ya, ini saya akan menjelaskan 9 subbab tersebut, tetapi secara ringkas saja. Nah, pertama adalah pemetaan aktor. Nah, teman-teman bisa melihat peta aktor di sebelah kiri ini. Sebenarnya sama kayak peta peta hubungan ya antar aktor sebenarnya ini. Jadi kotak-kotak ini sebenarnya adalah individu-individu kalau teman-teman bisa lihat secara detail ya. Penjelasan singkatnya adalah menjelaskan hubungan antar aktor di masyarakat dalam satu peta. Artinya maksud dari perusahaan proper untuk mempersyaratkan ini adalah agar perusahaan bisa melihat atau mengcapture kondisi yang ada di masyarakat hanya dengan melihat satu halaman ini saja. Apa hubungan, contoh saya berikan, apa hubungan antara Bapak A dengan Bapak B, apakah baik atau buruk. Nah, sehingga ketika ingin membuat program dengan melihat ini saja, perusahaan bisa menentukan siapa yang dapat diajak menjadi partner dan siapa yang tidak. Saya pikir teman-teman bisa membuat ini. Kemudian yang kedua adalah deskripsi hubungan antar aktor. Sebelah kanan ini, dari garis-garis tersebut dijelaskan hubungannya seperti apa. Nah, status hubungannya juga bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa membuat ini, dan ini yang diminta oleh dokumen proper. Harus ada dalam dokumen pemetaan sosial. Selanjutnya adalah deskripsi peran aktor. Catatan penting di sini adalah setiap aktor yang ada dalam peta aktor harus dideskripsikan perannya, dalam hal ini kepentingan, kekuatan, dan posisinya seperti apa. Setiap aktor yang ada dalam peta tersebut. Nah, teman-teman kalau melakukan pemetaan sosial bisa menuliskan kepentingan aktor itu apa, kekuatan aktornya seperti apa, dan posisinya di mana. Nah, kemudian analisis derajat kekuatan. Nah, ini sebenarnya yang cukup memerlukan pengetahuan lebih, karena teman-teman perlu membuat seperti diagram di samping ini, di sebelah kanan. Mungkin bisa nanti kita diskusikan secara khusus dalam membuat ini sebenarnya. Tapi yang jelas proper meminta dalam dokumen tersebut muncul stakeholder analysis. Analisis derajat kekuatan ini pendekatan yang digunakan adalah stakeholder analysis. Ya, ada power dan ada interest di sini. Oke, next. Ada ini yang ke-5 ya. Identifikasi mekanisme forum. Ini mudah, saya pikir kalau teman-teman terjun di lapangan untuk mengidentifikasi mekanisme forum ini juga cukup mudah. Mengapa ini penting? Karena mekanisme forum ini dapat dijadikan sebagai perantara perusahaan dalam menentukan atau mensosialisasikan program mereka. Jadi tidak perlu membuat forum baru. Nah, ini penting diinventarisir forum-forum apa saja yang ada di masyarakat. Nah, saya pikir teman-teman dapat membuat inilah. Kemudian deskripsi penghidupan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan oleh analisis ini sebenarnya adalah sustainable livelihood approach. Ada 5 modal yang harus teman-teman cari dalam masyarakat. Jadi teman-teman deskripsikan potensi dari sisi sumber daya manusia, potensi dari sumber daya alam,
potensi dari sumber daya finansial, potensi dari sumber daya infrastruktur, hingga potensi dari sudut pandang sumber daya sosial. Dideskripsikan saja menurut teman-teman. Kalau teman-teman melakukan pemetaan sosial di lapangan pasti bisa menganalisis ini atau mendeskripsikan ini. Oke, 4 lainnya tadi sudah disampaikan 6, sekarang 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan masyarakat. Dari analisis deskripsi penghidupan berkelanjutan tadi, yang 5 poin tadi, teman-teman bisa melihat juga kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi sebenarnya ketika mencari data 5 modal yang ada di masyarakat, selain mencari potensi juga mencari kebutuhan dari masyarakat menurut sudut pandang 5 modal tersebut. Kemudian selain kita melihat potensi dan kebutuhan, pemetaan sosial ini juga diharapkan dapat mengcapture atau menangkap jenis-jenis kerentanan yang ada di masyarakat. Kerentanan ini bisa berbentuk kerentanan kelompok maupun kerentanan individu. Teman-teman di dokumen proper itu harus mendeskripsikan kerentanan yang ada di masyarakat. Pada bagian ini, kerentanan yang ditimbulkan secara kelompok. Mungkin ada nggak konflik pemerintah dengan masyarakat atau konflik antara organisasi sosial dengan pemerintah mungkin. Nah, itu yang harus ditampilkan dalam pemetaan sosial itu. Harapannya dengan adanya itu, perusahaan dapat melihat kondisi yang ada di masyarakat, baik dari sisi potensi maupun sisi kerentanannya. Nah, kemudian selain sisi kerentanan kelompok, juga kerentanan individu juga harus ditampilkan. Kerentanan individu ini bisa dikontekstualkan dengan permasalahan-permasalahan individu seperti kenakalan remaja, miras, ataupun konflik antar masyarakat mungkin. Nah, itu yang bisa ditampilkan dalam bagian ini. Nah, terakhir setelah kita tahu peta aktor, kemudian tahu potensi yang ada di masyarakat, tahu mekanisme forum, hingga tahu masalah yang ada di masyarakat, perlu adanya rekomendasi program. Nah, saya pikir rekomendasi program ini ya sesuai dengan atau dipilih berdasarkan skala prioritas. Nah, teman-teman nanti bisa membuat prioritas program ini seperti apa. Itu tadi kurang lebih 9 subbab yang harus ada di dokumen proper. Teman-teman pada perkuliahan ini tidak harus membuat itu, tetapi saya pikir teman-teman harus tahu cara membuatnya. Meskipun belum pernah membuatnya, tetapi dengan mengetahui item-item atau sub-sub yang harus ada dalam Permen LH nomor 3 tahun 2014 tadi, teman-teman sekiranya bisa menyusun dokumen tersebut meskipun belum pernah membuatnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang pemetaan sosial. Referensinya masih sama sosialisasi kriteria Community Development Proper 2020 dan Permen LH nomor 3 tahun 2014. Oke, saya pikir cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.